Pacaran di kalangan remaja nampaknya menjadi tren yang membuat reaksi pro dan kontra. Hal ini dikarenakan tontonan yang tidak sesuai dengan umur mereka. Kesalahan dalam memanfaatkan media sosial menyebabkan mereka merasa bahwa pacaran merupakan suatu kebutuhan. Tidak sedikit dari mereka beranggapan bahwa kalau tidak pacaran ya nggak keren. Karena sejatinya masa remaja merupakan masa yang paling rentan. Masa di mana mereka ingin mencoba, masa di mana mereka penasaran, dan masa di mana mereka sudah mulai merasakan jatuh cinta. Perasaan ingin dicintai dan mencintai di usia remaja sangatlah wajar. Namun juga harus dibarengi dengan bimbingan dan pengawasan yang tepat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pacaran ini memberikan dampak yang tidak baik bagi murid. Dan kalau kita lihat lagi, lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Salah satu dampak negatif dari pacaran ialah mental terganggu, bahkan sampai kematian. Seperti halnya kasus-kasus berikut ini. Melihat hal tersebut, saya sebagai guru BK tentunya tidak tinggal diam. Sebisa mungkin, hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Yang pertama saya lakukan ialah berdiskusi langsung dengan rekan sejawat guru BK di sekolah untuk bersama-sama menyusun rencana layanan yang sesuai dengan permasalahan ini. Di samping itu, saya juga berdiskusi dengan rekan guru untuk menggali informasi terkait murid-murid yang kiranya kedapatan berpacaran di sekolah. Selain dengan rekan guru BK dan guru yang lain, di sini saya juga berdiskusi langsung dengan kepala sekolah terkait permasalahan murid yang sedang dihadapi dan merencanakan kiranya tindakan apa yang sesuai dan tepat untuk mengatasi permasalahan murid tersebut. Sebagai upaya kuratif, layanan yang pertama saya lakukan ialah layanan konseling individual. Layanan ini sifatnya responsif, yang artinya permasalahan tersebut harus segera diatasi. Selain menggunakan layanan konseling individual, di sini saya juga memberikan layanan bimbingan kelompok dengan tujuan sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan agar permasalahan terkait pacaran tidak terulang kembali. Karena di tempat saya bertugas saat ini, pacaran nampaknya menjadi tren bagi mereka. Tidak sedikit saya mendapati murid-murid yang merasa lesu, merasa tidak semangat, dan setelah dilakukan konseling, dilakukan pendekatan, ternyata disebabkan karena pacaran. Mereka beranggapan bahwa ketika mereka berakhir hubungannya, atau mereka sedang berantem, saat itu pula mereka beranggapan bahwa dunia sudah berakhir. Kemampuan resiliensi atau kemampuan mereka bangkit dari keterpurukan nampaknya belum terlihat jelas. Hal inilah yang membuat mereka berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam keterpurukan, tidak adanya usaha untuk bangkit dan memilih untuk larut dalam kesedihan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa resiliensi itu sangat diperlukan dalam diri kita. Karena ketika seseorang sudah tidak ada kemampuan resiliensi dalam dirinya, maka hidupnya pun selalu dalam keterpurukan. Akan tidak ada semangat dalam hidupnya. Maka dari itu, agar resiliensi tumbuh dalam dirinya, di sini saya akan mengkombinasikan permainan tradisional khas dari Banjar, yakni baasinan, sebagai upaya dalam meningkatkan jiwa resiliensi dalam diri mereka. Permainan tradisional baasinan dapat menumbuhkan resiliensi atau kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, bertahan, dan beradaptasi. Hal ini didapat melalui berbagai aspek fisik, sosial, dan emosional yang terkandung di dalamnya. Dalam baasinan, pemain yang bertugas menjaga garis seringkali gagal menghadang lawan, atau pemain yang berlari tertangkap. Kegagalan berulang kali ini mengajarkan anak untuk tidak putus asa, mencoba lagi, dan terus berupaya mencapai tujuan meskipun sulit. Baasinan adalah permainan kelompok yang menuntut koordinasi erat antara anggota tim untuk menjaga wilayah atau menerobos pertahanan lawan. Ini memupuk rasa solidaritas, mempercepat persahabatan, dan mengajarkan bahwa keberhasilan dicapai bersama, yang membantu anak merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Permainan ini juga menuntut ketangkasan, kecepatan, dan konsentrasi tinggi. Pemain harus cepat menyesuaikan strategi saat lawan bergerak cepat atau merubah taktik pertahanan. Kemampuan kognitif ini melatih anak untuk fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan situasi, atau bisa dikenal dengan problem solving. Baasinan juga mengajarkan anak untuk patuh pada aturan, sabar menunggu giliran, dan menerima kekalahan dengan jujur serta sportif. Hal ini membangun kematangan emosional yang penting untuk tetap tenang di bawah tekanan. Keberhasilan dalam melewati garis lawan atau berhasil menangkap lawan memberikan rasa pencapaian atau sense of accomplishment yang meningkatkan rasa percaya diri anak dalam menghadapi tantangan. Secara keseluruhan, baasinan menciptakan lingkungan bermain yang aman untuk mengalami kegagalan kecil yang pada gilirannya menempa mental yang lebih kuat dan tahan banting.
Hal ini membuktikan bahwa permainan tradisional khas dari Banjar, yaitu Baasinan, mampu menumbuhkan resiliensi yang ada pada diri mereka. Dan pada permainan tradisional khas Banjar Baasinan ini juga dapat menumbuhkan growth mindset atau pola pikir berkembang, yang mana growth mindset sendiri sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan resiliensi dalam diri murid. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa Baasinan bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga ruang simulasi kehidupan di mana anak-anak belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha serta strategi yang tepat.